Selamat pagi, perkenalkan nama saya Erliansa Monolomo, NIM 1931041109, kelas PJKRC Angkatan 19, akan mempresentasikan materi dari pengertian tujuan dan prinsip tes pengukuran dan evaluasi. Poin A, tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat: pertama, menjelaskan pengertian tes; kedua, menjelaskan pengertian pengukuran; ketiga, menjelaskan pengertian evaluasi; keempat, menjelaskan tujuan evaluasi; lima, menyebutkan tujuh macam tujuan evaluasi; keenam, menjelaskan prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi; ketujuh, menyebutkan tujuh macam prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi. Kata kunci pengertian tes, pengukuran, evaluasi. Tujuan tes dan pengukuran, prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi. Poin B, pengertian tes, pengukuran dan evaluasi. Pertama, pengertian tes. Cronbach mengemukakan tes adalah suatu proses yang sistematis untuk mengobservasi tingkah laku seseorang yang dideskripsikan dengan menggunakan skala berupa angka atau sistem dengan kategori tertentu. Prof mengemukakan tes adalah suatu proses yang sistematis untuk mengoperasi tingkah laku satu sampel atau individu. Johnson dan Nelson menyatakan tes adalah suatu bentuk pernyataan atau pengukuran yang digunakan untuk menilai pengetahuan dan kemampuan usaha fisik. Kirkendall mengemukakan tes adalah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang individu atau objek. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa tes merupakan instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi berupa pengetahuan atau keterampilan seseorang. Berdasarkan jenisnya, tes dapat berupa tes tulis, tes lisan, dan tes keterampilan. Dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dikenal beberapa jenis tes. Tes pengetahuan digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif. Biasanya tes ini berbentuk pertanyaan-pertanyaan. Tes pengetahuan ini dapat dilakukan secara tertulis maupun tes lisan. Sedangkan tes keterampilan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan dapat dilakukan untuk mengukur tingkat keterampilan siswa. Tes ini dapat berupa tes keterampilan olahraga maupun tes kemampuan fisik berupa komponen kebugaran jasmani. Beberapa contoh tes keterampilan pendidikan jasmani dan olahraga antara lain tes kebugaran jasmani dari Cooper, tes Ascent Committee, One Day, tes kesegaran jasmani Indonesia, tes keterampilan bola voli, sepak bola, sepak takraw, bola basket, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, senam, renang, dan sebagainya. Poin 2, pengertian pengukuran. Edwin Broad mengemukakan pengukuran sebagai proses pembentukan tingkat kuantitas dari sesuatu. Johan dan Nelson mengemukakan pengukuran bertujuan membentuk proses evaluasi dengan menggunakan berbagai teknik dan alat untuk mengumpulkan data. Mates menyatakan pengukuran merupakan bagian dari evaluasi melalui prosedur kuantitatif dengan menggunakan instrumen tertentu. Menurut Verducci, mengemukakan pengukuran merupakan aspek kuantitatif untuk menentukan informasi yang tentang sikap atau perlengkapan secara tepat. Kirkendall menyatakan pengukuran merupakan proses pengumpulan informasi. Ari Kunto membedakan antara mengukur, menilai, dan mengevaluasi. Mengukur adalah pembandingan sesuatu dengan atau ukuran, dan mengevaluasi pengukuran bersifat kuantitatif. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Pengukuran bersifat kuantitatif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pendapat di depan adalah bahwa pengukuran merupakan bagian dari evaluasi yang menggunakan alat dan teknik tertentu untuk mengumpulkan informasi secara tepat dan benar. Ketepatan mendapat tekanan penting karena alat yang digunakan harus sesuai dengan kondisi yang akan diukur. Apabila ingin mengukur tinggi badan seseorang, maka alat yang harus digunakan adalah stadiometer. Kebenaran yang dimaksud adalah selain alat yang digunakan sesuai, maka
teknik pengukuran juga harus benar. Kalau ingin mengukur tinggi badan, maka orang yang diukur harus berdiri tegak. Contoh pengukuran yang sering dijumpai dalam pendidikan jasmani diantaranya adalah mengukur kecepatan lari, renang, dan balap sepeda dengan menggunakan stopwatch. Mengukur jauhnya lompatan atlet lompat jauh, tingginya lompatan atlet lompat tinggi, jauhnya lemparan atlet lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lontar mantril diukur dengan menggunakan meteran. Ketiga, pengertian evaluasi. Edwin dan Brock mengemukakan evaluasi adalah suatu proses penentuan nilai atau harga dari sesuatu. Johnson dan Nelson menyatakan bahwa evaluasi lebih penting dari pengukuran. Evaluasi berguna sebagai dasar untuk menilai berdasarkan data yang dikumpulkan melalui proses pengukuran. Mates menyatakan evaluasi mencakup pengambilan keputusan, penaksiran, penilaian, dan implementasi terhadap proses pendidikan secara keseluruhan. Bagian D, menurut Ferdowsi, evaluasi merupakan proses yang sistematis untuk menentukan tingkat tercapainya suatu tujuan. Evaluasi menurut Kardinal adalah suatu proses penentuan nilai atau pengumpulan data yang memiliki makna. Ratna Sayanti menyatakan evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan beberapa jauh tujuan instruksional telah dicapai siswa. Berdasarkan pendapat di depan dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan nilai berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pengukuran. Proses pemberian nilai harus dilakukan secara objektif dan diusahakan unsur-unsur objektif tidak masuk sebagai pertimbangan dalam penilaian. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa evaluasi meliputi kedua langkah di depan, yaitu mengukur dan menilai. Poin C, tujuan dan prinsip pengukuran dan evaluasi. Tujuan pengukuran dan evaluasi. Dalam dunia pendidikan, setiap langkah yang dilakukan harus sesuai mempunyai tujuan. Termasuk juga semua kegiatan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0413 U/1987 dinyatakan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan jasmani bertujuan mengembangkan individu secara organis, neuromuskular, intelektual, dan emosional. Hal tersebut diperkuat pendapatan Abdullah yang menyatakan tujuan umum pendidikan jasmani di sekolah meliputi: pertama, perkembangan organik; kedua, perkembangan neuromuskular; ketiga, perkembangan personal; dan keempat, perkembangan kemampuan bernalar. Scott menyatakan bahwa pengukuran dapat menggunakan banyak cara, diantaranya adalah pengukuran tes yang tujuannya untuk menentukan status siswa dan tingkat kemampuan. Safrit dan Ferdowsi menyatakan tujuan pengukuran dan evaluasi meliputi: 1. Mendiagnosis kelemahan atau kekurangan; kedua, pengelompokan siswa sesuai dengan kemampuan; ketiga, mengarahkan siswa sesuai dengan program; keempat, memprediksi tingkat kemampuan; kelima, menentukan prestasi siswa; keenam, mengetahui kemajuan siswa; ketujuh, memotivasi siswa; ke-8, penentuan kelas; 9, mengevaluasi efektivitas pengajaran; 10, melakukan perbaikan program administrasi; dan yang terakhir, mengevaluasi kurikulum. Menurut Kierkegaard, tujuan pengukuran dan evaluasi meliputi: penentuan status, pengelompokan siswa, seleksi siswa, diagnosis dan bimbingan, motivasi mempertahankan standar, perlengkapan pengalaman pendidikan, dan
melengkapi penelitian. Pengukuran dan evaluasi dapat memiliki beberapa tujuan. Tujuan tersebut tidak selalu cocok dengan segala situasi. Berikut ini akan dibahas tujuan pengukuran dan evaluasi yang meliputi. Pertama, pengelompokan siswa. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui apakah kelompok tersebut homogen atau heterogen dari beberapa sifat atau kemampuan yang dimiliki. Kedua, penentuan status siswa. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk menentukan status kemajuan atau prestasi siswa. Contoh, dalam cabang olahraga sebuah tim sepak bola divisi 1 akan dapat masuk ke divisi utama apabila tim tersebut menduduki urutan atau ranking pertama dalam sebuah kompetisi yang diputar selama 1 tahun. Ketiga, seleksi. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk menyelesaikan siswa dari suatu kelompok. Seleksi siswa ini melibatkan kemampuan fisik, sosial, dan emosional. Contoh, untuk kegiatan olahraga, pertandingan agar kelas untuk siswa SMA merupakan salah satu sarana untuk melakukan seleksi terhadap siswa yang berpotensi. Seleksi siswa ini melibatkan kemampuan fisik, sosial, dan emosional. Contoh, untuk kegiatan olahraga, pertandingan antara kelas untuk siswa SMA merupakan salah satu sarana untuk melakukan seleksi terhadap siswa yang berpotensi. Keempat, diagnostik dan bimbingan. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan sebagai bahan diagnostik untuk pengetahuan kelemahan berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi, maka perbaikan atau remedial dapat dilakukan. Sebagai contoh, berdasarkan pengukuran dan evaluasi yang telah dilakukan, maka diperoleh data beberapa mahasiswa. Kelima, motivasi. Hasil tes yang diumumkan kepada mahasiswa diharapkan akan dapat membangkitkan motivasi mahasiswa untuk berprestasi yang lebih baik. Keenam, mempertahankan standar. Pengukuran dan evaluasi dapat berguna untuk mempertahankan standar penampilan yang diharapkan mahasiswa. Poin ketujuh, melengkapi pengalaman pendidikan. Hasil evaluasi berguna bagi dosen dan mahasiswa untuk melakukan perbaikan. Poin D, prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi. Suatu prinsip akan diperhatikan sebagai aturan yang akan menentukan suatu kegiatan. Apabila seseorang guru pendidikan jasmani ingin berhasil dalam program evaluasi, maka guru tersebut harus tahu pasti prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah: pertama, program pengukuran dan evaluasi sesuai dengan filsafat hidup dan pendidikan. Prinsip pengukuran dan evaluasi tidak boleh bertentangan dengan filsafat hidup yang dianut dan berlaku pada masyarakat tertentu. Pengukuran dan evaluasi yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan harus selaras dengan Pancasila. Kedua, pengukuran harus dilakukan secara objektif. Objektivitas sudah mulai diberlakukan sebelum suatu tes dilaksanakan, yaitu pada saat merencanakan sebuah evaluasi. Seorang guru pendidikan jasmani dan memberikan nilai harus objektif. Nilai yang diberikan kepada siswa harus didasarkan pada data-data yang diperoleh dari hasil pengukuran sesuai dengan kondisi siswa. Ketiga, evaluasi dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah proses belajar mengajar. Evaluasi yang dilaksanakan belum berlangsung proses belajar. Dan mengajar dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki siswa. Evaluasi yang dilaksanakan setelah berlangsungnya proses pembelajaran dimaksudkan untuk menentukan tingkat kemajuan yang telah dicapai selama mengikuti pelajaran, yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan nilai setiap siswa. Keempat, prinsip kontinuitas. Evaluasi dan pengukuran harus dilaksanakan secara terus-menerus
selama proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini karena pada dasarnya evaluasi mulai dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung. Prinsip kontinuitas dalam evaluasi dan memberikan data yang tepat atau sebenarnya tentang kemampuan siswa yang nantinya akan membantu dalam menentukan nilai siswa. Kelima, prinsip menyeluruh, komprehensif. Dalam memberikan evaluasi, aspek-aspek penting yang ada harus tercakup secara keseluruhan. Dalam bidang pendidikan, aspek-aspek tersebut meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan demikian, ketiga aspek tersebut harus menjadi pertimbangan bagi seorang guru dalam melakukan evaluasi. Keenam, pengukuran dan evaluasi harus dipimpin dan dikelola oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Seorang guru harus menguasai materi yang akan diajarkan dengan baik dan dapat melakukan evaluasi terhadap bahan pengajaran yang telah diberikan dengan benar. Seorang guru harus menguasai materi yang akan diajarkan dengan baik dan dapat melakukan evaluasi terhadap bahan pengajaran yang telah diberikan dengan benar. Kemampuan ini diperlukan agar pengajaran pendidikan jasmani benar-benar dapat dilakukan secara efektif dan dapat dihindari kesalahan-kesalahan yang diakibatkan karena kekurangan kemampuan guru sebagai pengelola. Ketujuh, hasil dari pengukuran dan evaluasi harus diinterpretasikan untuk semua individu tentang aspek sosial, mental, fisik, dan psikologisnya. Seorang guru apabila menemukan siswa yang berpenampilan jelek pada saat melakukan tes atau tidak seperti biasanya, maka guru harus dengan hati-hati dan secara berusaha untuk menemukan penyebabnya. Jika penyebabnya telah ditemukan, guru harus membantunya sepanjang hal yang tersebut memungkinkan. Jika salah satu penyebab utamanya adalah kondisi fisik, maka seorang guru dapat melakukan terapi dengan cara memberikan program tertentu yang tepat sesuai dengan kondisi siswa. Poin E yang terakhir, rangkuman. Tes adalah instrumen atau alat yang berfungsi untuk mengumpulkan data yang berupa pengetahuan maupun keterampilan dan yang dimiliki oleh seorang siswa atau mahasiswa. Pengukuran merupakan bagian dari evaluasi yang menggunakan alat dan teknik tertentu untuk mengumpulkan informasi secara tepat dan benar. Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan nilai berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pengumpulan. Pengukuran dan evaluasi dapat memiliki beberapa tujuan. Tujuan pengukuran dan evaluasi tersebut meliputi: pertama, penentuan status siswa. Kedua, pengelompokan siswa. Ketiga, melakukan seleksi. Keempat, diagnosis dan bimbingan. Kelima, motivasi siswa. Keenam, mempertahankan standar dan ketujuh, melengkapi pengalaman pendidikan. Prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi antara lain: pertama, pengukuran dan evaluasi harus sesuai dengan filsafat hidup suatu bangsa. Kedua, dilakukan secara objektif. Ketiga, dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah berlangsungnya proses belajar mengajar. Keempat, menganut prinsip kontinuitas. Kelima, prinsip menyeluruh atau komprehensif. Keenam, dipimpin dan dikelola oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Ketujuh, hasil mengukur dan evaluasi harus diinterpretasikan untuk semua individu tentang aspek sosial, mental, fisik, dan psikologis. Itulah hasil presentasi dari saya.